Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah kita berada dalam lindungan Allah, dan tadi pagi subuh ataupun dini hari kita telah bangkit dari tidur dan kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan seterusnya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang senantiasa berselawat kepada beliau dan menjawab segala apa yang telah diselawatkan kepada beliau, dan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah masuk kepada judul Qiyamul Lail. Judul Qiyamul Lail yang dimulai kemarin dengan pertama adalah fadilatul Qiyamul Lail, yaitu apa, kemuliaan, fadilah, keutamaan atau kemuliaan daripada tidur Qiyamul Lail itu, termasuk di dalamnya salat tahajud. Pertama di dalam surat Sajadah ayat 16 yang Allah menjelaskan bahwa lambung-lambung mereka itu berpisah dari tempat tidurnya, lalu mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, lalu memohon kepada Allah secara khawatir, wa tama'an dengan cara bahasa tamak di sini dengan sangat mengharapkan, dan dari apa yang telah kami infakkan, kami berezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Kemudian mereka juga di dalam surat Sajadah ayat 17 Allah juga menjelaskan, dan sesungguhnya tak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang disembunyikan oleh Allah dari apa yang telah mereka dapatkan di dunia ini, min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita tidak tahu siapa di antara keluarga kita itu yang paling dekat kepada kita kecuali setelah kita wafat. Kemudian dalil-dalil keutamaan juga mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bangun malam ini adalah orang yang sedikit tidur malamnya, lalu mereka bangun dan mereka beristighfar di waktu sahurnya. Hal inilah yang disebut oleh Imam Bukhari, mengatakan kana ar-rajulu fi hayatin nabi idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamanna ayara ru'yan fa aqassaha ala Rasulillah. Kuntu ghulaman syaban wa kuntu anamu fil masjid ahlidan fa ra'aitu fi an-nawmi ka'anna malakaini akhadhani fa dhahaba ilayya an-nar fa idza huwa matriyatun qatayil bi'ri wa idza laha qarnani wa idza fiha unasun qad araftuhum faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar qala falakitu malakun araf qala li lam tar'a lima tara. Suatu hari ada anak muda yang bermimpi di malam hari, lalu selalu ketika mendapatkan mimpi itu bercerita kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia ingin suatu hari apabila ia bermimpi, ia menceritakan kisah mimpinya itu kepada Rasulullah. Maka suatu hari, suatu malam, ia bermimpi, ia melihat dalam tidurnya didatangi dua malaikat
kemudian membawanya. Fazahaba bi ilan nar, lalu ia membawa anak muda ini di hadapan neraka. Fa iza hiya madwiyatun qatayyi bi'ri, sesungguhnya neraka itu seperti sumur yang sangat besar. Fa iza laha qarnani, dan neraka itu mempunyai dua tanduk yang sangat tinggi yang dapat menjangkau dan menanduk orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Wa iza fiha unasun qad araftuhum, ketika aku melihat ke dalam sumur neraka itu, aku melihat orang-orang yang aku kenal semasa hidup mereka. Faja'altu aqulu, lalu aku berkata di dalam hatiku, berdoa, auzubillahi minan nar, aku berdoa agar aku berlindung kepada Allah daripada api neraka. Faqala falakina malakun arf, faqala lima tara. Jadi dikatakan pada setelah ia berdoa tadi, bertemu dengan malaikat yang lain, lalu berkata kepadanya, apa yang engkau takutkan? Jadi persoalan bangun malam ini memang persoalan sunnah. Lalu fakisah setuha Hafsah, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail, sesungguhnya alangkah nikmatnya jika seorang laki-laki itu dari hamba Allah itu jika ia bangun malam dan salat. Fakana ba'da la yanamu minal laili ila qalila, dia tidak tidur pada malam hari kecuali sedikit. Wa sahidut tarjamah qulu ta'ala ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail. Dalam kalimat yang lain dikatakan sesungguhnya nikmatnya seorang laki-laki itu dari hamba-hamba Allah itu jika ia bangun malam lalu ia tidur sedikit dari malam lalu ia bangun pada malam hari untuk salat. Maka dikatakan sesungguhnya hadis ini mensifati seseorang yang bangun malam untuk sholat tersebut sebagai nikmar rujul. Ini sebagai lambang. Jadi kalau perempuan juga nikmal mar'ati atau nikman nisa, sungguh suatu nikmat yang tinggi yang diberikan oleh Allah bagi seseorang yang membawa dirinya untuk bangun malam untuk sholat. Makanya imam-imam di dalam, baik Imam Hasan Al-Basri, kemudian para imam-imam zuhud yang lain termasuk di dalamnya Ibunda Rabi'ah Adawiyah, ketika para imam-imam mazhab juga menjelaskan ketika seseorang memilih calon pendampingnya, yang dikatakan yang pertama di dalam hadis itu dikatakan pilihlah wanita itu dengan kecantikannya, lalu dengan kekayaannya, lalu dengan keturunannya. Tetapi dari tiga yang terlewat itu disuruh oleh Rasulullah, fasfar bizatid din taribat yadak, maka pilihan paling jitu dari tiga itu adalah pilihlah orang yang mempunyai agama. Fasfar bizatid din taribat yadak, sehingga kamu terikat dengan agama itu. Terkadang dalam hidup ini mata ini sangat menipu. Ketika kita haus lalu kita melihat di tengah jalan yang aspal yang panas tersebut atau di tengah padang pasir, kita melihat dari jauh ada air yang berada dalam tatapan mata kita. Begitu kita sampai di tempat yang kita lihat seperti air, maka air itu tak ada. Maka itulah yang disebut dengan fata morgana. Ketika seseorang memilih calon istri, lalu hanya melihat kecantikannya, lalu bertemu di sebuah kafe, lalu ia jatuh cinta, lalu ia tanpa melihat dari hal-hal yang cuma mungkin melihat dari hal yang tiga, ini keturunan orang hebat, lalu dengan kecantikan yang sangat cantik dalam pikirannya, lalu ia melihat ini adalah wanita kaya, tapi ia lupa dengan agama. Maka jangan, jika nanti ia berumah tangga, jangan harap ketika ia mendapatkan sesuatu yang janggal kembali kepada sesuatu yang baik. Ia bermimpi jika ia berumah tangga kalau istrinya itu menjadi makmum dalam sholat tahajudnya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan ketika menatap seorang laki-laki untuk menjadikan suaminya,
Jika ia hanya melihat daripada kegagahannya, lalu hanya melihat dari kekayaannya, lalu melihat dari keturunan yang dianggap keturunan orang yang bahasa kitanya berdarah biru, lalu ia mendapatkan orang ini mungkin di dalam pertemuan-pertemuan yang ada di hotel atau di tempat-tempat ikhtilat yang lain, lalu ia mendapatkan suaminya tak pernah membangunkannya untuk sama-sama sholat tahajud, maka jangan pernah bermimpi kalau mendapatkan sesuatu di tempat yang tak baik itu. Lalu ketika ia berumah tangga, ia bermimpi, kenapa suamiku tak pernah menjadi imam tahajudku? Lalu mungkin kenapa istriku tak pernah menjadi makmum tahajudku? Maka mustahil kalau mendapatkan sesuatu itu di tempat yang tak tepat, lalu kita berharap terlalu besar terhadap itu. Maka kita akhirnya menghayal dengan tipuan mata yang kita lihat di dunia itu. Maka oleh para imam zuhud mengatakan, jika engkau mencari suamimu, carilah suami itu yang selalu dalam 5 waktu sehari semalam itu selalu berada di baris pertama dalam shaf itu. Bukan berarti saya tadi katakan yang baris pertama tadi, tidak. Kita lihat seharinya. Jika ia sudah dalam seharinya dirinya dibawanya di shaf pertama di masjid, mesti itu orang yang baik. Tapi kalau kita hanya mendapatkan di pasar, mendapatkan di dalam forum-forum diskusi, berikhtilat satu sama lain, jangan mimpi kalau di rumah tangga itu kita bisa sholat tahajud bersama setiap malam, lalu kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Ternyata mata itu menipu, ya kan? Kalau tak menipu mata itu, kenapa orang-orang buta juga bisa jatuh cinta dengan tatapan mata hatinya? Itu harus kita pikirkan yang seperti itu. Kita selalu menipu, dunia ini menipu. Dilihat baik, ternyata setelah berumah tangga baru tampak belangnya. Tapi jika orang beriman, dia akan yakin inilah jodohku yang harus aku perbaiki. Maka sesungguhnya cara berdakwah yang paling baik itu bukan ceramah dan pidato ini, tapi bagaimana sikap hidup dan yang kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana kita bertindak tanduk, karena Rasulullah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah SAW itu sholat malam, ketika membangunkan Aisyah dia ambil air lalu dia lentikkan ke wajah Aisyah untuk Aisyah bisa bangun. Pernahkah itu kita lakukan? Atau bahkan ketika dilentikkan air itu, lalu istri kita mengamuk-ngamuk kepada kita, lalu tak membuatkan sarapan kita pagi. Atau mungkin istri membangunkan suaminya untuk sholat malam, lalu pagi hari tak mau lagi mengantarkan istrinya ke pasar karena tadi malam dibangunkan dengan cara yang seperti itu. Semua ini tergantung kita menghadapi kehidupan, dan semua ini tergantung kita meletakkannya dalam posisi yang disebut dengan dia ulil albab. Ulil albab itu orang yang berada pada posisi lubbun, yang ada mata hati yang paling dalam, dan itu tidak akan pernah menipu. Makanya Rasulullah menjelaskan istafti qalbak, sesungguhnya mintalah fatwa kepada mata hatimu, dan dia tidak akan pernah menipu. Tapi biasanya hawa nafsu kita yang menutupnya. Itu yang dijelaskan dalam posisi-posisi ini. Dan salat malam ini sebaik-baiknya salat daripada salat sunnah yang ada. Makanya Allah menjelaskan dalam kalimat itu, mengangkat maqam mahmuda. Dan ayat setelah itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Allah akan memasukkan kita dari tempat masuk yang baik, lalu kita mengeluarkan kita dari suatu persoalan dari tempat keluar yang baik. Itu janji Allah, dan itu tak dapat kita pungkiri. Berapa banyak orang yang mempunyai mata yang menyelang macam kita ini, tak sampai seperempat, bahkan tak sampai 2 lembar Al-Quran yang kita hafal. Tapi berapa banyak orang yang tak punya mata, dia mempunyai mata hati yang tajam, ia hafal 30 juz dari Al-Quran itu. Itu dia hidup. Dan dunia ini sebentar, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tahun, 70 tahun. Yang umur 100 tahun pun payah kita mencari sekarang. Jangankan 100 tahun, yang mendekati ke 70, 80, 90, itu pun payah kita mencarinya. Maka itu sangat singkat.
Lalu dikatakan dalam hadis ini afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Dari hadis Abu Hurairah mengatakan sebaik-baiknya salat setelah salat yang diwajibkan dari 5 waktu sehari semalam itu adalah qiyamul lail, yaitu bangun malam dan salat. Termasuk di dalamnya salat tahajud. Wa an ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu akhbar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah bintun Nabi alaihi salam lailatun faqala alla tusalliyani faqultu ya Rasulullah anfusana biyadillah fa iza syaa ay yab'athana bi'athana fansarif hina qultu lahu wa lam yarji ilayya shay'an summa sami'tu wa huwa maulin yadribu fakhizahu fa huwa yaqul wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Suatu hari Rasulullah, dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan anhu akhbara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu, Rasulullah mengetok pintu Ali bin Abi Thalib pada sepertiga malam. Lalu ia katakan ketika setelah mengetok pintu rumah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, alla tusalliyani, tidakkah kalian salat 2 rakaat? Faqultu, lalu Ali menjawab, ya Rasulullah anfusuna biyadillah, sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah. Jika memang Allah ingin mengutus kami untuk bangun, maka kami akan bangun. Fansarif, lalu Rasulullah pulang. Lalu ia memukul kedua pahanya. Semenjak itu Rasulullah tak balik lagi untuk membangunkan Ali bin Abi Thalib, tapi Rasulullah membaca ayat wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, sesungguhnya manusia itu selalu banyak mempunyai bantahan terhadap apa yang disuruh dari kebaikan. Itu yang dijelaskan. Qala Ibnu Battal fihi fadilatu qiyamul lail wa iqazin na'imina min anal ahli al-qarabah zalika faqala ta'ala ma'alima an-nasi min azima fadla as-salatu fil lail maka najaju ibnatahu, seandainya salat malam itu tak tinggi derajatnya, maka Rasulullah tak akan pernah mengetok pintu rumah anaknya dan menantunya untuk bangun malam. Itulah maksudnya kelebihan dan keutamaan bangun malam itu. Maka dikatakan tidak mungkin Rasulullah itu mengganggu orang sedang tidur jika sholat malam itu tak penting. Nah, itu secara logika. Lalu dikatakan wa ibnu ammihi fi waqtin ja'ala Allah li khalqihi sakanan lakinnahu ikhtara lahum ihrazun tilkal fadilah. Rasulullah berjalan dirinya sendiri menuju rumah menantunya yang juga anak pamannya, ya. Lalu itu adalah anak kesayangannya. Kalau kita katakan orang sedang tidur lelap, Rasulullah datang lalu mengetok pintunya, lalu mengatakan alla tusalliyani, tidakkah kalian bangun dan kalian salat malam? Jika itu tidak penting, tak mungkin Rasulullah mengetok, mengganggu orang sedang tidur lelap, suami istri. Makanya orang-orang yang meninggalkan salat malam itu sangat rugi, sangat rugi. Lalu yang mengeluh kepada Allah, kenapa hidupku begini ya Allah, kenapa ini, kenapa persoalanku makin banyak ya Allah. Dia tak pernah mengadu. Mengadunya kita dapat masalah aja. Macam mana dia mau mendapatkan jalan keluar dari sisi Allah, ya kan? Cobalah kita datang kepada kawan kita sebaik-baiknya kawan kita saja. Memang sebenarnya makhluk ini tak sebanding dengan Allah. Mengadu di saat susah saja. Begitu kita senang kita lupa sama dia. Balik lagi kita ke situ, mungkin pengaduan kita pun tak didengarkan sama dia. Tapi Allah bukan begitu. Itu baru kita misalkan sesama makhluk. Allah seperti apapun kita meninggalkannya dia jauh. Lalu ketika kita balik Allah terima. Makanya itu kemarin selalu kita ulang, istighfar itu bagian daripada kita memohon maaf kepada Allah, dan kita berjanji untuk tidak mengulangi. Itulah yang disebut sebagai taubatan nasuha. Itu dia. Dan itu Allah hapuskan. Itu kalau dosa kita sama Allah. Tapi kalau dosa kita sama manusia, kembalikan hak orang, baru kita bertobat kepada Allah. Itu dia. Persoalan kita ini lebih banyak nanti kepada manusia yang payah. Kita berbuat zalim, harus minta maaf sama orangnya, baru minta kepada Allah ampunan. Ini uang orang tak dikembalikan, minta ampunan tak dikembalikan oleh Allah ampunan itu.
kan? Hak orang tak kita kembalikan, lalu kita minta ampunan, Allah tak pernah akan mengampuni selama orang itu tak ridho dengan apa yang kita lakukan terhadap dirinya. Maka dalam kisah itu dikatakan seorang anak mengatakan kepada ibunya, "Ummi a'tini nasihatan wahidah." Wahai ibuku, berilah aku satu nasihat. Kata ibunya, hanya satu saja? Iya. Jangan pernah engkau menjadikan seseorang itu mengadukan engkau kepada Allah. Berarti kita tak boleh berbuat zalim. Itu maksudnya. Jangan sampai, nasihat ibunya kepada anak, jangan sampai engkau membuat seseorang di hadapanmu itu mengadukan perihalmu kepada Allah, mengadukan perihal kezaliman kita kepadanya kepada Allah. Itu lebih bahaya. Makanya menganiaya orang ini lebih bahaya lagi. Terkadang kita nampaknya memberikan nasihat, ya kan, dengan berceramah seperti ini, tetapi kita menghujatnya habis-habisan. Boleh jadi itu bukan sebuah nasihat baginya, tapi itulah sebuah hujatan kepadanya yang membuat dia malu. Lalu kita merasa menang terhadap apa yang telah kita berikan kepadanya. Boleh jadi nanti sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita hujat, padahal persoalannya adalah persoalan fikhiyah yang masing-masing mempunyai dalil satu sama lainnya, kenapa kita harus membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan yang sama atau lebih daripada itu? Sedangkan dalam ilmu perang saja Allah menjelaskan, waqatiluhum min haitsu qatalakum. Perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Fala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu dalam perang. Makanya orang Islam ini dalam perang itu sangat sopan. Bunuh itu tentara-tentara itu sebagaimana mereka menyerang kalian. Tapi ingat, di sana ada anak kecil, ada orang tua, ada wanita. Itu tidak boleh kita apakan. Silakan ditawan, tapi tidak boleh dianiaya. Itu Islam. Peperangan Islam itu tak banyak memakan korban dari anak kecil dan orang-orang dewasa, orang-orang lemah dan wanita, para wanita. Itu dalam perang, apalagi dalam damai. Mungkin ucapan kita ini menyerang seseorang dengan kita berbeda pendapat, kita anggap bagus. Tapi kemenangan itu boleh jadi nanti menjadikan suatu kezoliman bagi diri kita yang kita harus minta maaf kepadanya, baru Allah memberikan ampunan. Bahaya. Kita boleh mengatakan diri kita ini sehat hari ini, tapi siapa yang mengatakan satu detik ke depan kita masih sehat? Ternyata orang yang kita benci dan kita habisi dia dalam pendapat itu yang mendoakan kita. Siapa yang tahu? Kita tak ada musuh pun sudah ada musuh, maka jangan menambah musuh. Itu persoalannya. Kita tidak berbuat dosa pun kita sudah berdosa dengan segala kekurangan dan kesalahan kita. Jangan menambah dosa di atas dosa. Yang bagus itu memohon ampun di atas keampunan. Beristighfarlah banyak, ya kan? Beristighfar banyak. Dan salah satu yang paling baik untuk kita memohon kepada Allah keampunan itu bangun malam. Salah satunya sholat tahajud, baca Al-Quran, berzikir di malam hari sepertiga malam. Solat-solat yang lain itu bagian daripada qiyamul lail, dan solat tahajud itu adalah salah satunya daripada qiyamul lail, tapi dia adalah salah satu yang paling utama. Kalau tidak, sekali lagi, tidak akan bangun Rasulullah lalu mengetok pintu rumah anaknya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Itu dia keutamaannya. Wa qala Ibnu Battal fadilatul qiyam wa iqazun naimin. Jadi dikatakan kaifa kana qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi keutamaan. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya Rasulullah itu bangun malam. Lalu dikatakan kaifa kana qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bangunnya Rasulullah itu di malam hari. Pertama, tulul qiyam, panjang bangunnya itu. Tul itu panjang. Lalu dikatakan an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi lailah falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Qultu wa ma hamamtu? Qala hamamtu an aquda wa adhar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
berkata, "Shallaitu ma'an Nabi." Aku solat bersama Nabi. Boleh jadi berimam, boleh jadi tidak. Maksudnya aku solat bersama Nabi di masjid. Bangun malam, ya solat malam. Shallaitu ma'an Nabi lailah falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'. Rasulullah itu masih dalam keadaan qiyamul lail. Aku sudah hampir bosan. Fahamamtu ila si, hampir-hampir aku itu membuat sesuatu yang tak baik. Maksudnya mengingat yang lain lah. Saking panjangnya qiyamul lail Rasulullah SAW. Qultu wa ma hamamta, qulna wa ma hamamta, qala hamamtu ana aqud. Lalu Rasulullah melihatku setelah salam, apa yang membuatmu bosan? Apa yang menjadi keinginanmu saat ini? Aku ingin duduk ya Rasulullah. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa azara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sesungguhnya Rasulullah tidak memaksa juga, tapi diberikan kesempatan kepada sahabat untuk duduk. Itu saking panjangnya. Rasulullah itu tak panjang qiyamul lailnya, tapi surah Al-Baqarah itu habis. Kemudian قال الحافظ في الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة بالليل وقد كان ابن مسعود قويا محافظا للاقتداء بالنبي وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير مع اعتداه وذهب كثير من الصحابة. Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud yang dijelaskan di sini? Maka dikatakan oleh para ulama hadis mengatakan fil hadisu dalilu ikhtiarin Nabi, dalam hadis itu contoh bahwa itulah kelebihan Nabi dalam qiyamul lail, keutamaannya. Tatwilus shalah bil lail, Nabi itu memperpanjang salat malam. Lalu dikatakan waqad kana Ibnu Mas'ud. Ini kalimat mereka tentang Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud itu muhafazan 'ala liqtida'in Nabi, selalu memelihara diri untuk meniru Nabi. Tapi yang satu ini tidak kuat dia. Itu melambangkan bahwa Nabi itu panjang salatnya malam. Padahal Ibnu Mas'ud itu disifati oleh para sahabat lain sebagai sahabat yang selalu memelihara diri untuk selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari salah satu sahabat yang sangat memelihara dirinya untuk mengikuti Nabi. Dia saja sudah mengeluh untuk mengikuti Nabi. Begitulah panjangnya. Apalagi kita. Maka dikatakan wa zahaba katsirun minas sahaba wa ghairihim ila anna kasratur ruku' was sujud afdal. Sesungguhnya dalam kalimat ini sebagian besar dari sahabat mengatakan ila anna kasratur ruku', kebanyakan ruku' was sujud itu adalah lebih baik. Panjang ruku', panjang sujud. Kan kita sendiri. Itu lebih baik. Lalu dikatakan fi hadis Abdul Amal kasratus sujud. Dalam hadis yang lain dikatakan Tsauban, sebaik-baiknya pekerjaan adalah kasratus sujud, banyaknya sujud. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, ya, salat witir itu dipisah. 3 itu dipisah, 2, 1. Salam, memperbanyak salam itu bagian dari juga keutamaan. Itu sebabnya itu. Kalau yang mau langsung 3 silahkan, yang mau 2 silahkan, 2, 1 silahkan. Tak ada yang salah di situ. Pilih saja, mau mengambil banyak keutamaan salam, 2 kali kita salam, 2, 1. Mau ngambil 1 kali juga tidak ada masalah. Yang salah itu tak pernah salam di salat itu. Kan itu masalahnya itu. Pengetahuan tak ada, nengok orang biasa sholatnya 3 rakaat langsung, sekarang nengok orang 2, 1. Lalu ini apa nih? Baru ini. Dia tak punya ilmu lalu menyalahkan orang. Kan itu masalahnya kita sekarang. Fikih itu selalu ikhtilaf karena dia adalah bagian dari ijtihad. Sahabat ini melihat Rasulullah begini, Rasulullah pun diam ketika sahabatnya mengerjakan. Sahabat ini mengikuti Rasulullah seperti ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah, dan semuanya diiyakan oleh Rasulullah dengan diamnya Rasulullah. Itu namanya ijma' sukuti. Kalau dia diam, itu tanda sesuatu itu diperkenankan oleh Rasulullah. Contoh secara fikihnya, saya tidak lupa, ada rombongan terdiri dari beberapa sahabat Rasul. Kamu berangkat ke Bani sana, Bani itu kabilah sana, keturunan sana. Jika nanti sampai di sana, kamu sholat asar di sana. Itulah dalam kisah fikihnya. Lalu mereka berjalan, di tengah jalan azan.
Sebagian mematuhi perintah Nabi, sholat nanti kita sholat di sana. Tapi karena dia menghormati kawannya, kawan yang sholat di waktu azan itu di tempat perjalanan itu dihormati mereka. Yang ini tidak sholat, yang ini sholat. Lalu ketika mereka pulang, diutarakanlah kepada Rasulullah. Ini sahabat kita sebagian tak memenuhi perintah engkau ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, dua-duanya benar. Yang ini mentaati perintah Rasul sampai ke kabilah itu, yang ini menghormati waktu sholat dan ketika masuk dia sholat. Maka dalam fikih itu luas. Tak sanggup kita sendiri yang berfikir, maka banyak pendapat di situ. Tak perlu kita harus monoton dengan satu hal, karena pengetahuan kita tidak seberapa. Apalagi yang beristihad itu tak pandai bahasa Arab, wah kacau lagi. Yang pandai bahasa Arab aja tak semua yang bahasa Arab ini bisa dia pahami secara baik, apalagi yang tak pandai bahasa Arab, hanya belajar 1 bulan dari Google lalu jadi ustadz, apa itu, lalu menghujat-hujat orang. Oh apa ya, ini yang persoalannya kita sekarang ini, karena pendeknya pengetahuan, tak mau belajar secara baik. Lalu ia membuat sesuatu kericuhan di tengah masyarakat. Hilanglah hubungan antara satu sama lain karena bertengkar saja masalah itu. Kan ini persoalan-persoalan yang hari ini. Lalu walazin dikatakan min hadis Uzaifah sallallahu alaihi nabi Lailatul Faqr al-Baqarah wa Ali Imran. Lihat. Wallazi yazharu ala anna zalika yakhtalifu bi ikhtilafil asqas wal ahwal wa ruya Muslim min hadis Uzaifah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Huzaifah annahu shalla, sesungguhnya dia Huzaifah salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Suatu hari Huzaifah salat bersama Nabi. Maka apa yang dilihatnya, Nabi itu membaca apa? Faqara'a surat Al-Baqarah, faqara'a surat Ali Imran, faqara'a suratun Nisa. Itu dalam 1 rakaat. Awak membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas untuk 1 rakaat. Rasulullah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa untuk 1 rakaat. Di mana awak? Sudah tu bertepuk dada pula macam awak yang paling hebat dan paling alim. Tak bisa. Ini hadis sahih dari Muslim. Saya nak ngarang-ngarang. Silakan nanti foto buku ini kalau memang. Lalu dikatakan wa kana iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha aw su'alun sa'ala aw ta'awuzin ta'awuz summa raka'a nahwa. Setiap itu dilalui, berhenti sejenak lalu ruku. Itu setelah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu baru 1 rakaat. Macam mana sahabat bisa tahan? Itulah tadi. Awak malam Ramadan aja hanya 1 juz dibaca imam, 1 juz itu pun untuk 20 rakaat. Pusing kepala. Itu pun selesai jam 11 tu sudah sakit-sakit semuanya dah. Ini 1 rakaat 3 surat. Lalu dikatakan aw su'alun sa'ala ta'awuzun ahyan tilkal lailah kullaha amma ma yaqtadihi halun fi ghairi hadhihi lailah fa inna fi akhbari Aisyah annahu kana yuqumu qadra sulusil lail. Yang kedua itu tadi ya, salah satunya yang menyatakan panjangnya qiyamul lail Rasulullah itu. Yang kedua, kaifa salatun nabi wa kam kana yusalli minal lail. Jadi bagaimana salat Nabi pada malam hari dan berapa wakam kana yusalli, berapa dia salat pada malam hari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala inna rajulan qala ya Rasulullah kaifa salatul lail qala masna fa iza khaffat as-subhi wa awtara bi wahidah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Abdullah bin Umar, bagaimana salat malam ya Rasulullah? Dikatakan masna 2. Apabila telah dekat waktu subuh maka autara wahidan, lalu witir 1 rakaat. Tidak ada masalah, mau 3 mau 1 kan.
Rasulullah mencontohkan itu. Lalu dikatakan qala al-hafidz al-fadl amma hadis Ibnu Umar fa huwa al-afdal fi haqqil ummah li'annahu ajaba bihi sa'il wa qad sahha anhu wa salla al-fasl wal wasl. Jadi Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan sesungguhnya hadis Ibnu Umar tadi adalah hadis yang paling baik untuk umat. 2 rakaat zikir dulu, naik lagi 2 rakaat, jangan terburu-buru. 4 rakaat doa, nyambung lagi 2, 4 rakaat lagi, setelah 8 doa lagi, baru nyambung witir. Dan tidak ada yang perlu tergesa-gesa malam itu. Ngantuk Ustaz, ya kapan lagi kita bisa melawan? Kan? Kapan lagi kita bisa meletakkan diri kita? Kemudian dikatakan karena Nabi, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan minhal witri wa raka'atal fajri. Dari Aisyah dikatakan karena Nabi, sesungguhnya Nabi yusalli minal lail, salat pada malam hari 13 raka'atan, 13 rakaat. Di dalamnya witir berarti 3, dan di dalamnya adalah 2 rakaat sunat fajar, berarti 11 sholat tahajud dan witir, 2 sunat fajar. Nah, itu sunat fajar itu tentu sudah azan. Maksudnya qiyamul lail Rasulullah itu 8 rakaat tambah 3 witir 11 tambah 2 qiyamul sholat sunat fajar. Itulah yang standar dari hadis Aisyah. Wa fi sahihaini anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu ma baina ayyafrugu min as-salah ila isya ila al-fajr 11 rak'atan yusallim baina kulli rak'atayn wa yatiru bi wahidah. Dari hadis yang lain dikatakan fi sahihaini, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah itu salat malam baina ayyafrugu min as-salatil isya, antara salat isya dan salat subuh, dikatakan sampai salat fajar 11 rakaat. 11 rakaat itu berarti salat ininya salat malamnya 8. Kemudian yusallim baina kulli rakaatain, salam setelah setiap 2 rakaat. Kemudian yuwattiru bi wahidah, kemudian Rasulullah itu 1 kali witir saja. Salat witirnya 1 saja. Berarti 8 itu tahajud, 2 itu adalah sunat fajar, 1 itu adalah witir. Tentunya sholat tahajud 8, ya kan? Kemudian sholat witir 1, setelah azan sholat sunat fajar 2. Berarti 11. Itu yang dimaksud dengan 11 itu. Dengan 11. Lalu mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu lis-shalah. Kapan Rasulullah itu salat? Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufattiru minasy-syahri hatta nazunnu annahu la yasum wa yasumu hatta la nazunnu annahu la yaftur minhu syai'an wa kana la tasha'una an tarahu min al-laili musallian illa ra'aituhu wa la na'iman illa ra'aituhu. Qala al-hafiz fil fath faqad sabata anna nabi anna qama fi awwal al-lail wa fi wasatihi wa fi akhirih illa annahu sallallahu alaihi wasallam qad akhbara an ahabba al-qiyam ila Allah azza wa jalla fi hadis Abdullah bin Umar anna ahabbu as-salat ila Allah salatu Daud alaihi salam wa habba as-siyamu ila Allah siyamu Daud wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusuhu wa yanamu sudusuhu wa yasumu yawman wa yafturu yawman. Dikatakan di dalam kalimat ini Rasulullah itu, kata Anas radhiyallahu an, dikatakan tidak pernah aku lihat Rasulullah kecuali di setiap malam, di awal malam sholat, pertengahan malam sholat, sepertiga malam sholat, sehingga aku tak dapat mengatakan Rasulullah itu meninggalkan sholat malam itu. Jadi di awal malam sebelum tidur pun sholat, nanti pertengahan malam aku bangun juga sholat, sudah itu sepertiga malam juga Rasulullah itu sholat, maka dipenuhi dengan zikir. Tapi Rasulullah mengatakan ahabbas salatu ilallahi salatun Daud. Jadi sebaik-baiknya salat itu adalah salatnya Daud. Ia memakai sepertiga malam terakhir. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah menggambarkan kepada umatnya salat malam itu sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai subuh.
Itu masalah kapan Rasulullah salat. Lalu hukmu qiyamul lail. Apa hukumnya qiyamul lail? Dikatakan qala Ibnu Abdul Bar syadda ba'dul tabi'ina fa awjaba qiyamul lail wa laqad rahil bisyah wallazina alaihi jama'atul ulama annahu mandub ilaihi wa naqala at-Tirmidzi an Isa ibn Hawiyah qala inna bi qiyamul lail ala ashabil Quran wa yakhussu ma naqala ala al-Husain wa aqrab wa laysa fihi at-tasrih bil wujub aidan. Sepakat bahwa salat malam itu tidak wajib, berarti sunnah. Tapi sebagian para ulama mewajibkan dirinya untuk sholat malam, bukan berarti mewajibkan kepada orang lain, bukan mengubah hukum Allah, tapi ia kepada dirinya. Itu tadi. Jadi dikatakan wallazina alaihi jama'atul ulama, ada sebagian mengatakan untuk orang yang hafiz Quran ia harus mewajibkan kepada dirinya untuk bangun malam, karena untuk melengketkan hafalan itu. Kenapa dahsyatnya sholat malam itu doanya? Al-asbul kemudian dikatakan asbul lati bima yatayassar qiyamul lail, sebab-sebab yang membuat untuk meringankan qiyamul lail. Lalu dikatakan dalam kalimat ini i'lam anna qiyamul lail 'asir 'ala al-khalqi illa man waffaqahu Allah 'azza wa jalla lil-qiyam wal asbabul maisarah lahu al-zahirah wal batinah sa'yuhu. Dikatakan sesungguhnya qiyamul lail itu berat bagi makhluk-makhluk Allah, kecuali orang yang diwaffaqahullah, itu Allah yang orang-orang yang diridhai oleh Allah untuk melakukannya. Oleh sebab itu jadilah kita orang yang diridhai oleh Allah untuk melakukan itu. Salat malam itu berat kecuali orang-orang yang diberikan persetujuan keridhaan Allah kepada orang-orang itu. Maka supaya sholat malam itu ringan, jadilah kita hamba Allah yang diridhoinya. Itulah. Kemudian dijelaskan lagi dalam kalimat ini, fa amma zahira fa arba'ah, dikatakan alla yaksuru bil aqli fa yakthuru syarab. Apa yang perlu kita siapkan untuk bangun malam? Pertama, alla yakthurul aqlu fayaksuru syarbu fayaglibun naum kama qala ba'dhum la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatarqudu katsiran. Pertama dinasihati oleh para ulama, jangan banyak makan sebelum tidur. Jangan, kalau sudah banyak makan berarti banyak minum. Kalau sudah banyak minum berarti banyak tidur. Itu dikatakan di sini. Sebagaimana sebagian para ulama mengatakan la ta'kulu katsiran, jangan kamu makan banyak malam itu, kemudian kamu meminum banyak. Fatarqudu katsiran, lalu kalian tidurnya banyak, panjang pula. Kedua, alla yat'abu nafsahu bin nahar fil amali allati ta'ibat biha al jawarih wa tad'ufu biha al a'sab fa inna zalika aidan mujallibatun lin naum. Nasihat para ulama, jangan terlalu membuat diri ini capek untuk mengejar dunia di siang hari, karena akan berdampak pada bangun malammu. Karena dunia itu dikejar pun dia tidak kenal. Sama itu, berdiri ada namanya bayang-bayang kita. Kalau kita kejar dia makin jauh dia. Coba kita tinggalkan dia, ngikut dia. Dunia itu kalau dikejar tidak pernah puas. Dapat jabatan ini mau jabatan ini, dapat jabatan ini mau jabatan ini, dapat jabatan ini mau jabatan ini, dapat kaya ini mau ini, dapat kaya ini mau ini, dapat kaya mau ini. Makanya orang marketing itu biasanya atau pabrik itu selalu merubah-rubah. HP ini paling tahan 2 tahun, sudah itu berubah aplikasinya, mau tukar. Diambilnya posisi tamaknya manusia itu. Biasanya kalau orang jualan tuh begitu. berubah mode. Barang itu juga
dan diciptakan 2 tahun cuma mantapnya cocoknya dengan internet yang terbaru itu. Dari tidak ada G menjadi 2G, menjadi 3G, menjadi 4G, ya kan itu sinyal itu. Besok entah berapa lagi, entah 5G, entah 6G, entah 10G, entah seperti apa bentuknya internet itu kalau udah 10G itu. Itu dia dunia, tak akan pernah puas. Mulai dari sepeda, kalau kecil-kecil dulu kita pakai sepeda untu tuh. Belajar dulu saya masuk badannya di bawah sepeda laki-laki itu. Begitulah kita belajar. Sekarang lah pakai Honda. Dulu masjid tuh dari bambu. Kadang duduk di lantai masjid tuh tersopik apa. Sekarang masjid udah ber-AC, ceramah sudah pakai mic, live streaming, masjid lah pakai AC pula, disediakan pula makan, tak pula mau ngaji lagi, nak ngerti loh lagi tu. Macam mana lagi cara membawa itu? giliran konser musik Jalan Diponegoro itu panuh. Kita nggak tahu lagi itu apa lagi, kan? Kemudian dikatakan lagi itu ya, as-salis ala yatrukal qailulatu bin nahar listi'anah biha an qiyamul lail. Kita kadang meremehkan solat tidur siang. Sebenarnya tidur sebelum zuhur sikit walaupun 15 menit, setengah jam, itu membuat kita bisa kuat nanti bangun malam. Jadi tidur siang itu dianjurkan dalam Islam. Makanya beberapa pondok pesantren Quran biasanya siang itu habis zuhur makan, istirahat sebentar, lalu mereka disuruh tidur supaya hafalan itu dimatangkan malam hari. Itu dia. Jadi jangan diremehkan. Kami bekerja Ustaz, ya macam mana lagi kalau udah bekerja, risiko pekerjaan, ya kan. Tapi jangan tinggalkan pula sholat malam. Meninggalkan tidur siang berarti bukan meninggalkan sholat malam. Lalu ayaksuru minal awzarun bin nahar fa inna zalika min man yaksal qulub wa yuhawilu bainahu wa baina asbabir rahmah. Jadi hendaklah ia banyak melakukan kebaikan di siang hari, karena kebaikannya kepada sesama makhluk itu mendapatkan ia doa dengan makhluk itu yang dia bantu itu agar ia memudahkan bangun malam. Kemudian Ibnu Mas'ud anhu la nastati'ul qiyamul lail faqala ab'adtukum lizunub qala rajul lil Hasan la astati'ukum fa saffa li dawa qala la ta'si bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayil bil lail. Suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, dikatakan la nastati', dia mengadu, kami tidak bisa bangun malam. Lalu dikatakan ab'adtukum az-zunub, caranya jauhkan dosa. Lalu faqala rajulun lil Hasan al-Basri, salah seorang laki-laki berkata kepada Hasan al-Basri, la astati'u qiyamul lail, aku tidak bisa bangun malam. Fasaffa li dawa, lalu Hasan al-Basri memberikan baginya obat. Qala la ta'sihi bin nahar, jangan kalian bermaksiat kepada Allah di siang hari. Jika kalian tinggalkan maksiat kepada Allah di siang hari, niscaya kalian akan dibangunkan di hadapannya di malam hari. Makanya orang kalau dah siap biasa malam hari itu bangun pukul 2 lalu dia berdoa kepada Allah, tidak perlu jam beker kalau gitu. Kecuali sudah sangat capek sekali baru pakai alarm, gitu kan. Jadi dikatakan jangan kalian bermaksiat kepada Allah siang hari, niscaya Allah akan membangunkan kalian malam hari. Lalu dikatakan lagi, wa qala Sauri haramtu qiyamul lail 5 ashhurin bi zambin asabtu. Kata Imam Ats-Tsauri mengatakan, aku tak dapat bangun malam 5 bulan disebabkan dosa yang aku buat. Bahaya dosa itu, ya. Lalu dikatakan Al-Hasan rahimallahu iza dakhala as-suq fasami'a li azmihim wa laghwihim yaqulu azunnu annahu lailun haulai lailun su. Hasan al-Basri ketika masuk pasar, lalu di pasar itu banyak orang berbicara sesuatu yang tak bermanfaat, entah caci maki, entah ini, entah apa, lahun, lawalahun, la'bun,
permainan dan senda gurau yang berlebihan. Lalu apa kata Hasan Al-Basri? Mereka nanti malam telah meninggalkan malamnya. Karena itu dosa. Lalu dikatakan fazunumu kulluha tuwarisu qasawatul qalbi wa tamna'u minal qiyamul lail. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan menghitamkan hati dan menyebabkan kamu tak bisa bangun malam, karena menutup dia. Lalu la yu'assiru ghaira wa ya'rafu zalika ahlul muraqabah lil qulub bitajribah ba'da syahadati syar'i lahu wa lidzalika qala ba'dhum kam min aklitin mana'at qiyamul lail. Berapa banyak dari makanan yang melarang, yang membuat kita tidak bisa bangun malam. Wa kam min nazratin mana'at qira'atus surah. Berapa banyak dari pandangan mata yang melarang kita, yang menahan kita untuk tak membaca Al-Quran. Lalu dikatakan wa innal abda la yaqulu aklatan aw yaf'alu fa'latan fayahrumu biha qiyamun sunnah. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah ini disebabkan makanan dan pandangan mata yang mengharamkan dia daripada bangun malam. Mengharamkan itu maksudnya yang menghambatnya untuk tidak bangun malam. Terakhir dijelaskan juga al-maisyaratul batinah. Ini berkenaan tentang batin. Salamatul qalbi anil bid'a wal hiqdi wal muslimina an fudulil humumid dunya wal mustaghfirah wal mustaghriqul hammi bitadbirid dunya la yatayassaru lahul qiyam wa in qama fala yatafakkar dalam kalimat ini fi salati illa fi Muhammad la yaqulu illa fi wasawasi syaitan mislu zalik. Dikatakan salamatul qalbi, kebersihan hati, itu yang menyebabkan kita bisa tepat waktu untuk sholat malam. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kedengkian, karena pertengkaran siang hari itu menyebabkan kita tidur selalu bertengkar di dalam hati dan menahan selera untuk amarah, maka akan membuat kamu hanyut dalam tidurmu, dalam dendammu itu. Lalu asaru fi qiyamul lail, apa yang diberikan manfaat dari qiyamul lail? Qala Ibnul Al-Munkadir ma baqiya minal zatid dunya ila salasah. Kata Ibnul Munkadir, tidak ada yang tinggal di dunia ini kecuali 3. Qiyamul lail, bangun malam, waliqaul ikhwan, pertemuan persaudaraan, wasalatul jamaah, dan salat jamaah. Ya kan? Jadi mabaqiya li zatid dunya, tidak, dunia ini tidak akan hebat, tidak akan bagus kecuali dengan 3 perkara: bangun malam, persaudaraan, lalu salatul jamaah. Itulah yang menyebabkan dunia ini baik. Ini sekarang persaudaraan tidak tahulah, masjid ini begini, masjid ini begini, perang antara satu masjid dengan ini. Ini jemaahnya Ustaz Fajriansyah, ini jemaahnya Pak Beni Lubis, perang antara jemaah Pak Beni Lubis dengan jemaah Ustaz Fajriansyah. Kalau Ustaz Fajriansyah ngaji, tidak ada jemaah Pak Beni Lubis duduk di sini. Ketika Pak Beni Lubis ngaji, tak ada jemaah Fajriansyah di sini. Ustadznya mengotak-ngotak jemaah, itu berdampak. Sama kita dengan kaum di luar Islam itu. Kenapa banyak rumah ibadahnya? Karena banyak sekte. Itu persoalannya. Kita kan bisa aja masuk kita ke RJ, kita sholat juga karena itu masjid. Masuk kita ke masjid Muhammadiyah, kita juga bisa sholat. Masuk ke masjid mungkin mayoritasnya Wasliyah, kita masuk juga. Coba tengok yang katanya agama lain tidak bisa masuk pakai kartu. Apa kita mau seperti itu besok? Ini masjid raya nih, masjidnya Fajriansyah, apa masjidnya pengurusnya Fajriansyah, nggak boleh jamaahnya Ustadz Muhammad masuk sini. Wah, kacau gitu. Itu masalahnya. Jadi yang tinggal untuk dunia itu baik itu adalah bangun malam, persaudaraan, ya, liqaul ikhwan, pertemuan saudara, lalu sholatul jamaah. Makanya kalimatnya innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhir wa yuqimus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika minal
minar rasyidin. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah, ini makmurkan dalam arti bangunan, makmurkan dalam arti isi, ya kan? Jadi dikatakan yang beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, dan mendirikan solat, membayar zakat, tak takut kecuali hanya kepada Allah, ya kan? Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk kepada Allah. Maunya cuma namanya dicantumkan jadi pengurus masjid, tapi tak pernah berjamaah di masjid itu tidak pengurus masjid, menguruskan masjid. Kadang payah mau nyebutkannya, tak bisa lagi, dengan sindiran tak bisa, dengan marah kita nanti juga tak bagus, kan begitu. Kan terakhir waqala Abu Sulaiman ahlul lail, dan dikatakan oleh Abu Sulaiman ahlul lail fi lailihim alazzu min ahlul lahwi fi lahwihim walaulal lail ma ahbabtul baqa fi dunya. Abu Sulaiman itu mengatakan sesungguhnya orang yang bangun malam itu di dalam malamnya itu alazzu minan ahlil lahwi, sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang bermain-main di dunia ini. Lalu dikatakan, kata Abu Sulaiman, seandainya tak adalah bangun malam, qiyamul lail, maka aku tak berminat untuk hidup di dunia ini. Macam mana lagi mau disebut itu? Kata Abu Sulaiman, seandainya tak adalah solat malam, aku tak ingin lagi di dunia ini. Kemudian paling akhir Ibnu Mas'ud mengatakan, iza hada'tal uyun qama fayasma'u lahu da'wa kada'wan nahli hatta yasbah. Jika kalian ingin baik hidup di dunia ini, bangun malam, sambungkan bangun malammu itu dengan solat subuh. Itu dia. Jadi kalau mencari pemimpin juga besok, tengoklah orang yang jamaah di masjid. Jangan dapatnya di pasar. Sudah itu kita ngamuk-ngamuk dengan pemimpin yang kita pilih itu, ya nggak bisa. Sama dengan tadi cari jodoh, cuma ditengok cantiknya aja. Iya cantik, harum. Kalau udah jadi bini awak, tak mau lagi pakai minyak wangi dia. Gagah ini, tak pernah. Akhirnya menghayal setelah rumah tangga, kapan ya suamiku ini bisa menjadi imam solat malamku ya. Nanti suaminya menghayal juga, kapan ya istriku ini bisa menjadi makmum solat malam. Macam mana dia mau solat malam? Dapatnya di kafe, dapat tuh di taklim. Ya kan? Itu persoalan kita hari ini. Lalu kita menghayal aja menjadi orang baik. Jangan disalahkan. Sama dengan begini, kenapa anakku ini kok begini ya? Selusuri boleh. Waktu dia di perut ibunya, ada nggak ayahnya tuh menyuruh istrinya itu baca Quran, atau ayahnya memperdengarkan baca Quran di samping istrinya yang hamil? Disulusuri lagi sebelum hamil. Ini maaf nih, fikih yang paling dalam nih. Berhubungan suami istri itu berdoa apa enggak? Itu juga persoalan. Jangan nanti anak udah dewasa, ya kan? Lalu sudah dewasa itu kita marah-marah sama anak. Nggak bisa begitu. Sudah nanti hubungan suami istri baca doa, lalu istri hamil, ayahnya bacakan itu Al-Quran di samping istrinya yang hamil itu. Ibunya juga jangan ngasih ke bioskop aja waktu hamil itu, atau nonton bola, akhirnya anaknya main bola juga dalam perut. Ya kan? Kemudian waktu nyekolahkannya itu, ingat duit mana yang kita kirim ini. Dia bukan pintar aja hidup ini, dia harus dari sini. Bukan bapak ibu saja, ustadz ini pun anaknya kalau nakal tanya waktu ceramah itu ikhlas apa enggak dapat amplop itu. Itu berdampak kepada anak besok, yakinlah. Saya mengatakan ini bukan ngeritik semua orang, diri saya sendiri. Jika kita sudah nanti disuruh masjid kemudian kita nggak ikhlas, uang itu lalu kita kasihkan makan tuh anak, itu juga berdampak. Itu persoalannya sekarang. Atau kita menerangkan sesuatu ini karena ingin menyerang seseorang, itu kan juga tidak baik. Ya kan, ceramah ini pun bisa baik dan bisa buruk. Khutbah itu pun bisa baik dan bisa buruk.
Tergantung siapa yang khutbah dan siapa yang menyampaikan. Ikhlas kepada Allah atau memang ada dampak lain yang dia lakukan, dan itu akan berdampak kepada keturunan kita. Jangan marah aja kepada anak, tanya dulu selera. Makanya dalam bahasa Melayu itu apa deh? Tepuk dada, tanya selera. Dulu anak itu dibiayai dengan apa? Jangan marah-marah aja, ya kan? Itulah kira-kira seperti itu salatul lail itu kan. Nggak ada yang bertanya ya? Oh ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dulu kita belum punya ilmu terkait dengan cara memilih rezeki, cara perhitungan, cara mendapatkan rezeki. Kemudian setelah kita belajar baru kita tahu oh ini dampaknya. Tapi ini sudah terjadi. Sudah terjadi dan ini bukan satu orang mendapatkan. Nah, apakah ini termasuk takdir? Tanya saja, apakah ini takdir kita mendapatkan itu? Karena kita selama ini tidak tahu dan memang kita belum dapat ilmu dengan jelas. Kita belajar agama itu cuma sama biasa kurang. Nanti tidak masuk satu ada kita kajian. Nah setelah besar dan tua gitu baru kita tahu ada kajian antara mungkin seperti ini. Nah apakah ini takdir? Atau tidak? Ini kita mulai. Apa ini? Kalau satu-satu, oke. Pertanyaannya, saya baru dapat kajian seperti ini, ya kan? Dalam perjalanan hidup telah terjadi salah pilih tadi. Dia sama dengan pertanyaan yang dulu pernah Pak Beni tanya, tapi bukan di masjid ini. Apakah ketika seseorang itu bunuh diri lalu dia mati itu adalah takdir? Tidak. Bunuh diri itu perbuatan, ajal itu dari Allah. Dia bunuh diri tak bunuh diri, dia kalau sampai ajalnya mati. Buktinya apa Ustaz? Nyamuk di tangan kita, kau mati di tanganku. Ada nggak nyamuk yang kita pukul tuh meleset? Ada. Berarti kalau dia ajalnya memang mati di tangan kita. Tapi kalau dia tak ajalnya, nyamuk tuh terbang. Nah sama dengan tadi, salah pilih kepada jodoh itu adalah perbuatan, bukan takdir. Tapi kalau memang kita tadi salah pilih itu adalah perbuatan kita karena pengetahuan kita tidak difokuskan kepada agama dan tak pernah membaca hadis yang tadi itu. Memang perempuan itu dipilih dari kecantikannya, daripada kekayaannya, daripada pilihan yang dipilih kan li jamaliha, ya kan? Kemudian li ghiraiha, dari kekayaannya, dari keturunannya. Tapi tiga ini tidak cukup. Rasulullah mengatakan fasfar bizatid din, pilihlah agama maka engkau akan tergantung dengan antara Allah dengan engkau. Taribat yadak. Kan itu. Kita tidak pernah membaca ini dan tak mau tahu saat itu karena kita dibawa oleh hawa nafsu dunia, lalu salah pilih, terjadi masalah, kan itu. Ya tinggal istighfar, taubat sama Allah, ini diampuni. Kalau memilih lagi cari yang memang sering ke masjid. Kan gitu caranya lagi. Dan menyesal Ustaz, ya enggak apa-apa, penyesalan itu biasa aja. Ustaz memangnya tak pernah bersalah juga. Banyak enggak Ustaz juga memilih istri salah? Banyak. Karena pulang dari Timur Tengah enggak ada duit, cari orang kaya, ya kan? Sudah tua ada perintah terus kan? Apa nih kepala kan? Hah? Banyak. Adik-adik saya, kakak-kakak saya, banyak. Semua itu memang ada takdir Allah. Ada yang atas perbuatan kita, memilih itu atas perbuatan kita, tapi Allah takdirkan itu atas perbuatan kita itu tadi. Kayak itu persoalannya. Maka bagaimana caranya? Istighfar itulah yang terbaik. Lalu untuk ke depan taubatun nasuha, tak mengulangi lagi pekerjaan itu. Maka kita kalau baca hadis itu yang kita baca fokusnya fasfar bizatid din taribat yadak. Siap atau enggak? Itu aja lagi. Kita ini kan kadang-kadang gini, datang orang yang tak punya kerja melamar anak, awak kerja di mana? Saya pengangguran, tapi mudah-mudahan dengan nikah ini dapat ini. Enggak, saya ingin anak saya menantu itu yang PNS. Ini salah. Kan saya cerita kemarin tuh.
Umar bin Khattab itu jalan. Nah, ini berulang-ulang saya kasih tahu. Lalu jalan malam mendengar dialog antara seorang cucu dengan nenek. Ya kan? Dia katakan, "Wahai cucuku, hari ini, ya kan? Hari ini tidak ada orang yang tidak menipu. Orang Yahudi ini mencampur susu dengan air agar 1 liter menjadi 2 liter lalu dijual murah, lalu dapat duit banyak. Kenapa kita nggak mencampur? Supaya kita seperti orang Yahudi itu juga di pasar Madinah." Kata anak ini, kata cucu ini, "Ibu apa nenek, jangan." Lalu kata nenek, "Kan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu." Apa kata cucu ini? "Tidak begitu wahai nenek, Umar bin Khattab tidak tahu sebagai manusia, tapi Tuhan Umar bin Khattab maha tahu dan maha melihat apa yang kita lihat." Menangis cucu ini mempertahankan supaya tetap menjual susu murni, tidak dicampur air. Didengar oleh Umar bin Khattab, pulang Umar bin Khattab, anaknya dibangunkan yang laki-laki semua. Sedang menggulek-gulek mata. "Siapa dari kalian yang ingin aku nikahkan dengan seorang anak cucu nenek yang sangat jujur?" Tak ada yang menjawab. Maka menjawablah Asim, "Ayah, aku bersedia dinikahkan sama cucu nenek yang jujur itu." Malam ini, tidak nunggu pagi Umar bin Khattab. Ini caranya mertua mencari menantu. Bukan karena pekerjaan itu sarana aja untuk dapatkan rezeki. Nah, ya kan? Sudah itu, apa dikatakan? Nikahlah ini Asim bin Umar ini dengan anak cucu nenek itu. Lalu lahirlah Abdul Aziz. Lalu lahirlah Umar. Maka itulah yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz, keturunan keempat daripada Umar bin Khattab. Maka dia menjadi pemimpin yang baik. Gitu cari menantu. Kok marah-marah kan? Jadi yang dicari itu apa? Kejujurannya. Bukan karena kaya, bukan karena kejujuran itu kan fazfar bizatiddin taribat yadak. Silakan. Oh ya, silakan. Apakah iblis itu ada? Kan gitu. Apakah setiap keburukan yang dibuat itu adalah iblis? Manusia mempunyai hawa nafsu. Ya kan, manusia itu mempunyai hawa nafsu. Lihat, cara menjawabnya begini aja. Nabi Adam sudah diletakkan di surga. Lalu Allah katakan, "Kula minha ragadan hasyusyi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Makan semua yang ada dalam surga ini, bersenang-senanglah wahai Adam dan Hawa. Waktu belum ada Hawa, Adam sendiri sedih. Akhirnya diambil dari tulang rusuknya menjadi Hawa. Kalian sudah berdua, sudah ada teman, makanlah apa yang ada. Tapi satu, wala taqrabu. Jangan mendekati pohon ini, jangankan memakan buahnya, mendekati pohon itu aja nggak boleh. Iblis masuk. Tang. Kalian dilarang oleh Allah karena Allah tak mau kalian itu kekal di dalam surga. Karena ini namanya buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kalau kalian makan, kalian kekal. Tuhan kalian itu nak mau kalian kekal. Itulah iblis hebatnya itu. Padahal memakan itu melanggar, tapi dia bilang ini buah khuldi. Kalau kalian makan, kalian kekal. Kalau kalian tak makan, kalian tidak dibuang. Apa yang berperan ini? Apakah itu salah iblis saja? Tidak. Apa buktinya? Mereka berdua berkata, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, sesungguhnya diri kami inilah yang telah menzolimi diri kami. Kami ini telah menzolimi diri kami, bukan karena setan itu. Jadi tidak semua perbuatan buruk itu semuanya dari iblis. Iblis itu cuma bisi aja, ngipas-ngipas. Kalau bahasa kitanya tuh batu api. Tapi iblis zaman modern ini kompor gas. Itu masalahnya. Jadi ada perbuatan buruk tuh yang sebenarnya perbuatan buruk itu tergantung diri kita. Kita berniat, lalu kita sadar, lalu kita kembali, iblis tak sanggup menggoda kita. Kenapa Allah? Sesungguhnya la atiyannahum min baini aidihim, kata iblis, ya Allah beri aku tangguh. Baik, aku beri tangguh azabmu nanti di akhirat. Kata iblis, baik ya Allah, aku akan menggoda hambamu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Kan itu. Dia pemicu batu api tadi aja. Kalau udah ada niat, kan itu kan langsung itu.
Makanya sebenarnya perbuatan buruk itu bukan hanya karena niat, tapi karena adanya kesempatan. Itu Bang Napi. Jadi sebenarnya perbuatan buruk itu dari kita juga sendirinya, bukan karena iblis. Ya kan? Makanya Nabi Adam dan Hawa itu mengatakan, "Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sini, dia karena iblis kami makan ini." Nggak bilang begitu. Itulah gentlemannya. Namanya apa namanya? Mengakui kesalahan daripada nenek moyang manusia, itu dia gentleman. Karena ketamaan itu ada pada manusia. Maka dikatakan kami menzolimi diri kami sendiri. Berbeda dengan iblis. Kata iblis, "Fabima aghwaitani," karena engkau telah melaknat kami ya Allah, karena engkau. Iblis tuh lempar batu sembunyi tangan. Karena engkau ya Allah telah melaknat kami, maka kami akan menggoda hamba-hambamu. Jadi kalau ada orang dalam satu kelompok, dah jelas dia telat, lalu dia tunjuk kawannya, gara-gara dia nih aku telat. Itu kerja iblis tuh. Kira-kira begitulah. Lempar batu, sembunyi tangan, itulah kerja iblis. Jadi ada yang memang pada intinya semuanya dari niat kita dan amal kita. Lalu iblisnya mengipas. Sate itu masak kena kipas, jagung bakar itu pun kena kipas. Kalau dulu kipasnya begini, sekarang begini, pakai kipas angin yang apa tuh, aluminium tuh kan, itu lebih keras kan, masak dia. Mari kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang kau lindungi dan engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat berbuat amal soleh ya Allah, untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang Engkau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridailah amal soleh kami, dan masuklah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang akan datang ya Allah, sebagaimana Engkau pisahkan antara timur dan barat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.